Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Tanta Eko Prayatno SPD MPD. Yang terhormat Wakasek Sekolah. Yang terhormat para guru serta staf tata usaha beserta para murid yang berbahagia. Halo semua, how are you today? Alhamdulillah, extraordinary, don't be ever then spirit. Izin turun dari podium ya. Perkenalkan, nama saya Maulinda dari kelas 11-2. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS 2024 hingga 2025. Yang pertama adalah visi saya. Apa itu visi? Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin disampaikan di masa depan. Langsung saja, visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Tanta menjadi organisasi yang berakhlak dan beretika mulia, serta keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperan aktif, memiliki rasa tanggung jawab penuh, memiliki rasa solidaritas tinggi, berinovasi, berkarakter, dan berjiwa pemimpin. Yang selanjutnya adalah misi saya. Apa itu misi? Misi adalah pencapaian tujuan dalam jangka panjang. Langsung saja, misi saya adalah yang pertama, mengembangkan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar anggota OSIS. Yang ketiga, menghasilkan anggota-anggota yang berkarakter. Yang keempat, meningkatkan kinerja serta kerjasama antar sesama anggota OSIS. Baru yang berinovasi melalui kreativitas. Nah, itu tadi adalah visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS 2024 hingga 2025. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk calon nomor urut 1. Diam. Wah, keren banget ya calon kandidat nomor 1 tadi visi misinya. Nah, lanjut saja kita ke calon kandidat nomor 2. Kepada Ahmad Maulana Al-Aziz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya minta izin kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanta, Bapak Eko Prayatno MPD, SPD MPD. Dan saya minta izin berdiri di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri. Ketua deh. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Al-Aziz dari kelas 11-1. Dan yang saya ingin sampaikan di sini yaitu visi misi saya sebagai calon kandidat ketua OSIS. Visi saya adalah mewujudkan OSIS sebagai organisasi terpandang di kalangan siswa dan mewujudkan siswa SMA Negeri 1 yang berakhlak, disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Tanta. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu misi saya. Misi saya yang pertama adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi pemimpin yang baik dan teladan bagi siswa SMA Negeri 1 Tanta. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta mencegah siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Yang keempat, ini saya sangat terapkan. Kenapa? Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, demi adab dan tingkah laku yang baik.
Kenapa saya menerapkan 5S ini? Karena itu sangat baik untuk diri diri kita atau diri untuk orang lain. Itu cerminan kita, misalnya dari lulus dari SMA Negeri 1 Tanta, oh kita lulus mau daftar kerja nih, misalnya di kerja di Adaro misalnya. Nah itu, oh ini murid dari SMA Negeri 1 Tanta, adabnya baik, berakhlak mulia, disiplin. Yang kedua nih, saya ingin menjelaskan tentang untuk meningkatkan kepedulian siswa untuk menjaga. Betray. Saya izin turun ya. Ya. Meningkatkan kepedulian siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu contohnya seperti kita kalau tetamu sampah di misalnya di jalan mau ke kantin, nah kita harus buat tempat sampah dipilah. Yang kedua, serta mencegah siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Itu contohnya seperti yang terlambat itu, nah kalau masih 1 atau 2 kali bisa ditoleransi. Kalaunya semingguan terlambat itu bisa kita unsurkan ke guru BK. Kenapa sih? Itu saja visi misi dari saya. Kalau ada mohon maaf, saya makasih untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa coblos nomor 2. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kesempatan dari saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Hormat kepada Dewan Guru dan terhormat kepada hari ini saya tidak misi saya untuk lebih baik aktif mewujudkan keinginan kita bersama. Izinkan saya untuk turun dari stadion. Baik, saya akan membacakan visi saya. Mewujudkan sekolah yang aktif melalui semangat olahraga serta meningkatkan kemampuan bilingual yang dimana setiap siswa berkesempatan untuk dapat berkembang lebih baik. Selanjutnya saya akan membacakan misi saya. 1. Mengadakan kompetisi antar kelas dan antar ekstrakurikuler untuk meningkatkan semangat sportivitas. Kedua, menyediakan akses bagi siswa untuk berkomunikasi bilingual serta menyiapkan fasilitas belajar berbahasa. Yang terakhir atau yang ketiga, membantu siswa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan menantang. Sekian dari visi dan misi saya dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang kita kesehatan rohani sehingga kita dapat berkumpul yang kebahagiaan yang nikmat
tes. Sampai gak, Pak? Terhormat Kepala Sekolah Seman 1 SPD MPD. Dan guru yang terhormat dan staf atau pengajar yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru sekalian dan siswa-siswi yang penuh kebahagiaan. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan visi misi saya pada pagi hari ini. Jikalau saya terpilih menjadi ketua OSIS, visi yang saya sampaikan adalah meningkatkan karakter siswa-siswi agar menjadi smart, siap musyawarah, adil, religius, dan teliti. Itu yang visi saya, dan misi saya ialah menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi siswa dan memperbaiki dengan patuh pada peraturan yang berlaku, dan menjadikan OSIS MAN 1 Tanta memfokuskan pada proyek yang berkualitas dan membentuk tim yang solidaritas. Jadi itu visi saya yang akan saya sampaikan jikalau saya terpilih menjadi OSIS pada periode 2024 sampai 2025. Mungkin sampai di situ saja yang akan saya sampaikan visi dan misi saya. Jangan lupa dicoblos nomor 4. Mungkin sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk nomor urut 4. Nah, karena sudah habis sesi pembacaan visi misi dari semua calon kandidat OSIS, sekarang kita memasuki Acara sesi tanya jawab. kira-kira adakah dari siswa-siswi SMA Tanta yang hendak bertakun atau bertanya kepada calon kandidat ketua OSIS kita yang baru? Atau dari guru. Terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan wakase kesiswaan, terlebih lagi dengan pembina OSIS. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Beda. Izin menjawab pertanyaan dari Keo. Bisa diulangi Kak tadi soalnya. Kerja saya akan mau misalnya ibaratnya rapat kembali. Kita merapatkan apa yang kita misalnya kegiatan ini misalnya kita rapatkan kembali. Kalau misalnya proker-proker yang sudah ada kita belum terjalankan, kita rapatkan kembali, matangkan kayak apa caranya supaya proker itu terjalankan gitu. Sekian, terima kasih. Kelas. Coblos 02. Akan mengumpulkan anggota inti OSIS terlebih dahulu untuk membicarakan hal program tersebut yang Tidak sesuai. yang tidak sesuai tersebut. Setelah saya merapatkan hal tersebut, saya akan mengumpulkan anggota OSIS untuk membicarakan hal tersebut kembali. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon kandidat nomor urut 4. Tadi katanya yang program yang kurang berjalan, Apa bertanggung jawab? bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab Anda? Ya mungkin Tidak sesuai. tanggung jawab saya tuh paling mengumpulkan atau memitingkan anggota inti OSIS untuk memperbincangkan masalah yang program yang tidak dilaksanakan dan Jalan dengan baik. dan mungkin itu setiap
ada tanggung jawab tuh pasti masih ada kesalahan, pasti ada. Jadi adalah kelalaian mengurus organisasi. Tapi organisasi itu bisa lah diperbaiki atau di masa depan yang akan lanjut. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan ke Kepsek atau pembina OSIS. Nah, jadi yang pastikan dirapatkan itu seluruh anggota SMA intinya dikumpulkan. Lalu pembinanya pasti harus ikut dalam rapat itu untuk membicarakan tentang proker yang tidak dikerjakan. Setelah diberi nasihat untuk mengerjakan proker-proker tersebut, mungkin insya Allah akan dikerjakan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piana dari kelas 12 IPS 2. Izinkan saya bertanya kepada calon kandidat Ketua OSIS tahun 2024-2025. Saya sangat setuju dengan visi misi nomor urut 2 tadi, yaitu diterapkannya 5S tadi, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, dan bagaimana dengan calon kandidat yang lain apabila terpilih dan yang menyampaikan tadi, apakah masih bisa menerapkan 5S tadi jika sudah terpilih jadi ketua OSIS? Apa usaha kalian untuk mengajak para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tanta ini untuk menerapkan program 5S tadi agar terjalin silaturahmi yang baik antara guru dan murid dengan murid? Karena yang saya lihat antara guru dan murid, kadang murid lewat saja seperti tidak melihat gurunya, seperti dianggap tidak ada. Nah, terus pada kakak kelas dan adik kelasnya nih, apakah bisa kalian mengajak diterapkannya 5S tadi? Bisa kalian lihat, jika misal nih Ajis terpilih, apakah masih bisa menerapkan 5S tadi seperti senyum, salam, sapa? Apakah lewat saja seperti ini? Tidak menyapa dengan yang lain. Tolong dijawab kepada 4 calon ini. Adab di hadapan guru ataupun teman. Kalau di depan guru ini biasanya kan kita good morning, good afternoon gitu. Atau assalamualaikum sir, ma'am. Atau tunduk gini. Ibu, bapak. Gitu. Salim misalnya bisa. Intinya sama suara itu sama guru jangan terlalu tinggi seperti teman kayak kesini pang gitu gitu. Jadi biar lawan guru nih, ibu boleh kah kesini gitu. Nah, harus lebih hormat kepada lebih tua. Kalau lawan kawan tuh ya tikus lawan kucing di suakor. Jalan kawan nih pasti bisanya bahasa sambatan. Itu tujuannya dasar bercanda, dasar pedih wara. Ya selebihnya kayak itu aja jawaban dari ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah bisa menerapkan 5S itu? Saya akan mencoba kepada teman sekelas saya dulu. Gimana cara memadahinya? Nah, gitu. Kamu ada tetamu guru atau kawan, nah disapa gitu. Itu saja sih saya sampaikan.
Baik, terima kasih Kak Kepiana atas pertanyaannya. Cara saya menerapkan 5S mungkin akan saya coba terlebih dahulu di rumah kepada keluarga saya, terlebihnya kepada kakak saya. Selain yang berbicara di depan, tolong diam. Jika saya sudah berhasil menerapkan hak tersebut, saya akan mencoba kepada orang-orang sekitar saya, bukan 5S yang 5S yaitu salam, sopan, santun, ke 5S. Lalu setelah berhasil, saya akan mencoba kepada guru, dan jika berhasil itu akan diterapkan selanjutnya akan diterapkan sampai masa periode saya sebagai ketua OSIS berakhir. Akan dilanjutkan oleh ketua OSIS berikutnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Penerapan 5S. Jadi kita nih bisa memakai 5S dimanapun. Di keluarga bisa, di teman-teman bisa. Senyum tuh senyum ibadah. Jadi mungkin bisa lah diterapkan 5S tuh, walaupun kita nih tidak ada maksudnya di visi misinya, tapi kita tetap akan menjalankan 5S itu. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 2025. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa kegiatan dan acara OSIS mencerminkan kepentingan dan aspirasi semua siswa? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ikan pasti berbagi panitia-panitianya. Yang pasti jadi panitia itu dari tanggungnya, dan juga harus mengikuti acara itu dari rapat, dari acara akhir acara hingga penutupan. Itu saja. Nanti kalau ada saya tambahkan. Terima kasih. Oh, Emma. Oke. Diulang nggak tadi? Ulang pertanyaannya. Terpilih jadi panitia. Nah, kita harus melakukan yang disuruh. Melakukan tugas kita yang kita misalnya diterapkan untuk menjaga lapangan, misalnya kalau ada acara futsal gitu, nah berarti kita harus jangan lalai terhadap tugas kita. Terus untuk mencerminkan kepada siswa OSIS ini gimana ya, misalnya berpakaian rapi misalnya mencerminkan kepada siswa, jadi siswa melihat oh OSIS itu rapi, OSIS itu baik, nah dipandang. Itu saja sih. Cara mencerminkan, menurut saya cara mencerminkan aspirasi yaitu tidak kabur dari tanggung jawab, kayak yang kakak Ajis bilang, kayak jadi panitia misalnya. Itu kayak hanya senyum, kelakuannya baik,
dan 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 tidak ada banyak dan tidak ada kelalaian dalam melakukan sebuah tugas supaya seminar aspirasi ini terlihat baik dan tepat. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, yang cara mencerminkan. Kita mencerminkan itu bisa juga dibuat 5S tuh bisa juga mencerminkan buat anggota-anggota siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Jadi kegiatan kita bisa menggunakan 5S juga, sopan, itu bisa senyum. Senyum, salam, sopan, santun itu bisa dibuat atau mencerminkan dalam kegiatan apapun. Sekian, terima kasih. Itu aja jawaban saya. Mantap deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Mulai tadi kan senyum terus. Senyum itu ibadah. Amun ulun disenyum impian, ulun apa? Ini pertanyaannya. Apa misi organisasi OSIS dan seberapa penting organisasi bagi Anda? Dan apa langkah yang akan kalian ambil untuk meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler? Tuh, jam kita jalan. Ya. Nah. Terus itu aja dah. Organisasi bagi kalian. Kayak ya. Itu penting supaya kayak meningkatkan atau memajukan sekolah, atau kayak lomba tuh ekstrakurikuler tuh bisa kita lombakan atau sekolah kita ikut lomba lah. Sepertinya kayak banyak lomba kayak futsal, itu badminton, voli mungkin kurang tahu voli sini ada lombanya atau tidak ada. Jadi organisasi itu penting untuk membantu guru atau memajukan sekolah atau kayak membangun sekolah lah supaya lebih terkenal dengan cara ekstrakurikuler, mengadakan lomba atau ikut lomba di sekolah lain untuk memperkenalkan SMAN 1 Tanta. Mungkin sekian, terima kasih. Menurut saya pribadi, cara meningkatkan OSIS ialah seperti menurut saya pribadi, penting apa sih meningkatkan OSIS? Menurut saya sangat penting untuk memajukan sekolah SMAN 1 Tanta ini, sangat dibutuhkan agar SMAN 1 Tanta dapat berkembang lebih baik. Dan cara kayak ekstrakurikuler, misalnya kayak bernyanyi vokal, atau misalnya kayak debat, kayak piana menang ini harapan 1, misalnya kayak vokal yang ada lombanya. Nah, itu dapat meningkatkan ekstrakurikuler dalam SMAN 1 Tanta. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Taufik. Definisi
tentang OSIS. Menurut saya, OSIS itu sangat penting sih di seluruh sekolah. Karena bisa menghasilkan anggota-anggota yang berkarakter melalui kegiatan keorganisasian dan juga menumbuhkan rasa kekeluargaan antar anggota OSIS. Seberapa pentingnya OSIS? Cukup penting sih, karena bisa pembekalan untuk nanti juga. Pembekalan dari OSIS, contohnya kayak bisa public speaking, kayak menyampaikan tentang eskul atau apakah ya, dan lain-lain lah. Tegur namun tetap melakukan, berikan dia nasihat tentang baiknya pacaran dan buruknya pacaran. Ada yang mau anggap baik, ada yang pasti baiknya ini kita akan memberi kasih sayang ke pacarnya dan pacarnya akan memberi kasih sayang kepada kita juga. Namun ada buruknya kalau pacaran. Itu legal atau ilegal? Anu, Pastinya dalam agama tuh dosa bang sebujurnya Hen. terdosa, bah. Tapi itu tergantung kepercayaan masing-masing juga. Kayak apa kita menganggapnya baik atau buruk. Sepertinya itu aja Gin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ada yang baik pacarannya. Kasih sayang, apalah. Nah, Itu kan dirinya sendiri. Gimana? Dirinya sendiri. Terus gimana sih caranya saya untuk Sadri. Ripana. Ibu mau semantu kan mau Ripana tuh. pacaran tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau dekat apa? Dekat, tapi dekatnya itu bukan anggapan dekat teman itu boleh, tapi jangan saling pacaran karena itu tidak baik. Tuh. Iya sih saya sampaikan, terima kasih. Hei, jangan dekat-dekat. wow. Jangan hanya kayak pegangan tangan, hanya duduknya dekat, soalnya kan itu kayak memalukan sama yang satu tanta. Terus Kamu ketahuan. jarang hadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini yang kayaknya sangat sulit untuk dibicarakan ya, karena semua orang pasti pernah lah pacaran atau pacaran. Jadi kita nih karena kawa hendak, tapi kita pertama tuh beri nasihat atau teguran. Kalau lebih dari teguran ya itu paling bisa dilaporkan ke guru BK atau ke Kepsek langsung. Bila kedapatan laporkan lagi. Laporkan. Laporkan. Jadi Apakah janji? kali susah lah kalau kita nih menegur yang kan. Jadi mungkin itu sajalah ya. Perkenalkan, nama saya Jeniani, kelas 12 IPS 2. Izinkan saya bertanya, Habis dah. apa yang kalian lakukan jika ada terjadi konflik di antara anggota OSIS dan bagaimana cara kalian menyikapi dan mengatasinya? Dan mencari solusi bersama agar semua pihak merasa didengar dan merasa dihargai. Cukup sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada konflik dalam organisasi, eh misalnya organisasinya tuh dibagi kayak ada di bagian olahraga, habis itu bagian sekretaris. Yang sekretaris nih mau pindah ke olahraga, yang olahraga nih nggak mau pindah ke sekretaris karena bendahara karena kita nih harus jangan suka lah di mana organisasi kita berada yang diberikan, kita harus kita terima dan jalani sepenuhnya walaupun kita nih tidak dapat yang apa yang kita inginkan organisasinya. Jadi harus berpikir untuk bisa menjalankan dan syukuri apa yang sudah didapatkan. Sekian, terima kasih. Itu kan bisa kita cari tahu dulu apa itu konfliknya. Misalnya konfliknya tentang sekbid-sekbidnya tidak terima tentang dianak di sekbid ini. Nah, kita akan usulkan dulu bagaimana mau sekbid ke sekbidnya mana, kita cari tahu dulu gimana, terus kita selesaikan apa ibaratkannya dalam musyawarah kita pemilihan. Misalnya kita